어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ningsi dengan NIM 22033016 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi kurikulum dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak H.D. Afgansyah, SPD MPD. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan yaitu pengertian kurikulum, proses administrasi kurikulum, dan peran guru dalam administrasi kurikulum. Pokok bahasan pertama yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu curricula, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, serta dalam bahasa Prancis istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari, sehingga kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, jarak yang ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Maka dapat disimpulkan, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu proses administrasi kurikulum. Proses administrasi kurikulum itu ada 4 tahap. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah fase preeliminar dari pengembangan kurikulum. Pada saat pekerja kurikulum membuat keputusan dan beraksi untuk menetapkan rencana yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Jadi, perencanaan merupakan fase berpikir atau fase desain. Proses kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum meliputi penyusunan program pengajaran semesteran 1 bulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semesteran atau 1 bulan ini adalah untuk menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar dan mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap atau tepat. Selanjutnya, penyusunan persiapan pengajaran yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Proses selanjutnya yaitu pengawasan. Nah, pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah pendidikan dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga nama baik. Menurut Simbolon tahun 2004, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini terbagi juga menjadi 2, yaitu evaluasi hasil. Yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan ulang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Yang kedua, evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Kita masuk pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum pada pelaksanaan kurikulum. Tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Tugas kewajiban guru yang utama adalah mendidik atau mengajar. Tetapi, agar tugas tersebut mampu mencapai tujuan pendidikan, maka guru harus melibatkan diri di dalam masalah administrasi.
Hal-hal yang diserahkan kepala sekolah untuk dilaksanakan oleh guru-guru sehubungan dengan administrasi kurikulum diantaranya yaitu membuat perencanaan program tahunan, membuat perencanaan program semester, program modul, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, program kegiatan ekstrakurikuler, membuat perencanaan silabus, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, membuat perencanaan evaluasi hasil belajar. Nah, dari pokok pembahasan di atas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Nah, proses administrasi kurikulum berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dan beberapa administrasi pendidikan, yaitu seperti administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, dan administrasi personal. Jadi, kegiatan dalam administrasi kurikulum adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum kemudian dikembangkan sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar rumusan kurikulum benar-benar terencana dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.